Halo Victorians, ya bertemu kembali dengan kami dari PT Victory International Futures Cabang Yogyakarta. Dan sekali lagi bersama saya Mirza sebagai salah satu wakil pialang dari PT Victory Jogja yang akan membawakan analisis pasar komoditi dunia, terutama di pasar komoditi emas dan juga minyak. Ya, dan ini nggak usah berlama-lama ya, karena ini sudah bulan Mei-nya sudah habis ya kan, dan sekarang sudah memasuki bulan Juni. Dan untuk minggu pertama itu biasanya nanti akan ada banyak momen yang bisa kita manfaatkan, terutama di dua pasar yang tadi saya sebutkan ya, emas dan minyak. Dan ini nanti juga mungkin akan saya kasih ini ya, info ya, momen-momen seperti apa yang nanti bisa kita manfaatkan di minggu ini. Oke. Dan ya seperti biasanya saya akan mulai untuk review market hari ini dengan memberikan review di pasar emas ya. Untuk pasar emas sendiri minggu lalu pergerakannya mungkin ya relatif terbatas ya, seperti yang bisa dilihat di grafik yang saya tampilkan di sini. Range mingguannya tidak terlalu panjang, apalagi kalau kita bandingkan dengan ya 2 minggu sebelumnya, yang mana harga emas itu sempat menyentuh rekor tertingginya kan, 2.450 dolar per ons, tapi kemudian turun ya sampai 100 dolar lebih. Tapi kalau untuk di minggu terakhir bulan Mei kemarin ya harganya bolak-balik di range terbatas ya. Range terbatasnya itu di sekitaran 2320, kemudian naiknya juga cuma sampai di sekitaran 2360. Ya, range 40 poin kalau ngelihatnya di mingguan itu hitungannya relatif pendek ya kan, tapi bisa dimaklumi karena minggu lalu juga tidak banyak berita yang bisa menggerakkan pasar emas ya. Beritanya paling cuma satu ya, dan cuma satu itu yang data inflasi dari Amerika Serikat, itu rilisnya hari Jumat malam. Kalau kita lihat memang Jumat malam sempat ada kenaikan. Kalau Anda lihat data inflasinya itu, kalau untuk yang data bulanan agak melemah sedikit dari forecastnya 0,3%, kemudian angkanya ternyata cuma 0,2. Tapi kalau untuk inflasi tahunan itu angkanya masih di 2,7%. Jadi ya masih lumayan jauh ya dari targetnya Bank Sentral Amerika Serikat yang menginginkan inflasinya bisa mendekati area 2% dulu sebelum nanti ada pemangkasan suku bunga. Makanya kita lihat di grafik hari Jumat kemarin ya, dia sempat ada naik ketika lihat inflasi bulanannya, tapi terus habis itu ya anjlok lagi karena membandingkan inflasi tahunannya, wah kalau kondisinya seperti ini kayaknya ya suku bunganya belum akan dibahas dalam waktu dekat, seperti itu. Dan untuk minggu ini hari Senin ini pergerakannya mungkin masih ini ya, masih cenderung flat ketika video ini dibuat. Dia tadi pagi ya, Senin pagi dibuka di 2328, dan sejauh ini runningnya juga masih di 2325, jadi tidak terlalu jauh. Dan kemungkinan minggu ini kita nggak perlu kebanyakan ini ya, kalau untuk pasar emas kita nggak perlu kebanyakan mikirin teknikal ya, karena minggu pertama setiap bulan itu akan selalu rame dengan data ekonomi, data fundamental yang bisa nanti menentukan pergerakan harga ya, entah di pasar emas ataupun kalau Anda yang trading di forex, nah itu juga bisa dimanfaatkan ya. Nah, beritanya mau ada seperti apa? Jadi seperti biasa kita di sini mengacu pada kalender ekonomi ya, yang bisa dilihat di salah satunya di forexfactory.com. Dan kalau untuk hari Senin ini ya fokusnya memang indeks manufaktur dari Amerika Serikat untuk yang nasional. Kemudian nanti hari Selasa ada laporan jumlah pembukaan lowongan kerja sepanjang bulan lalu seperti apa. Terus hari Rabunya itu indeks bisnis untuk sektor jasa, sama kayak yang ini tapi yang ini yang jasa. Kamis ini relatif tenang, ada klaim pengangguran. Nah, sorotan utamanya ya, highlightnya ya, yang akan ditunggu-tunggu pelaku pasar untuk minggu ini jelas yang hari Jumat. Ini adalah data tenaga kerja dari Amerika Serikat. Ya,
3 data satu paket ya. Rata-rata pendapatan per jam, kemudian klaim jumlah perubahan tenaga kerja, belum lagi ditambah nanti ada tingkat penganggurannya berapa persen. Nah, ini fokus utamanya minggu ini ya. Makanya kalau misalkan di sini Victorians ada yang mungkin transaksinya seminggu, saya pengen nyari satu momen aja yang gede, yang akurasinya bagus untuk minggu ini, momennya di mana. Nah, ini fokusnya bisa di hari Jumat ya. Dan kalau mungkin Victorians masih belum tahu ya untuk non farm payroll ini seperti apa dan lain sebagainya, kami dari Victory Jogja mau coba mengundang Anda ya untuk bisa mengikuti acara seminar live trading. Jadi kami di Victory Jogja ini rutin mengadakan ya trabar ya, trading bareng ya, sebulan sekali paling enggak, itu di kantor kami Pakuwon Mall lantai 3 Jogja ya. Itu Anda bisa datang di hari Jumat jam 7, nanti bakal dikasih tahu strateginya seperti apa dan lain sebagainya. 7:30 kita trading bareng, sampai nanti juga dikasih tahu strateginya ya. Jadi ada strategi in, ada strategi outnya mau seperti apa, nanti semuanya bakal dikasih tahu di situ ya. Tapi ya itu masih hari Jumat. Nah, kita kembali lagi ke dari sisi teknikal ya. Kalau misalkan melihatnya dari sisi teknikal ya, secara time frame H4 ini memang kondisinya cenderung bearish, jadi tanpa ada berita apapun kondisinya cenderung bearish. Dan kalau saya lihat ini sekarang sebentar lagi dia akan ngetes di sini kan, support yang sudah kita bikin dari ya mungkin beberapa minggu lalu ya. Support yang sudah kita bikin dari beberapa minggu lalu ini bisa dilihat ini adalah level Fibo 7 retracement di 76,4%. Areanya 2318. Jadi ini akan jadi support kuncinya untuk minggu ini, yang mana kalau support ini ditembus, nah ini kemungkinan dia akan ngetes lagi ke area psikologis 2300. Nah, tinggal nanti tergantung beritanya nih. Kalau ternyata beritanya hasilnya bagus, lebih bagus untuk lebih bagus dari ekspektasi ya, kemungkinan mungkin minggu ini kita bisa lihat 2300 ini ketembus ya. Jadi harga emasnya mungkin bisa turun lagi ke 2200-an ya, paling ke sini kan, terakhir kali di 2200-an tuh di awal Mei itu, jadi itu di 2270-an seperti itu kalau beritanya dari Amerika Serikat bagus. Tapi kalau beritanya jelek ya udah, ini kita tunggu aja ke atasnya, paling ini 2360 kan, tinggal ini nanti bisa ditembus apa enggak. Kalau memang beritanya beruntun ya, cenderungnya jelek semua, kurang memuaskan semua ya, mungkin 2360-an ini bisa ditembus dan kita mungkin akan lihat harga emasnya mendekati 2400 lagi. Seperti itu untuk market emasnya. Kemudian untuk market oil ya, dan ya ini minyak juga tidak kalah menarik ya, dalam artian harga minyak ini sekitar ya sepanjang bulan Mei ya, bahkan saya bilang 4 minggu terakhir sepanjang bulan Mei itu lumayan predictable ya. Makanya enak kalau misalkan Anda mau nyari keuntungan, minimal paling enggak seminggu sekali, seminggu 1 atau 2 kali banyak dapatnya ya. Polanya selalu berulang, jadi setiap kali dia turun ke sekitaran harga 77, selalu habis itu ada rebound naik lagi. Naiknya sampai mana? Sampai ke sekitaran harga 80 ya. Terus dari situ nggak kuat, terus akhirnya ngayun turun lagi. Jadi secara teknikal ya, dua level ini enak sekali kalau misalkan Victorians mau mengambil transaksi kan. Jadi tiap harga nyentuh di 77 kita bargain hunting kan, buy di bawah. Kemudian nanti begitu nyampe atas kita 80, buy-nya di take profit. Nah, terus kita balik badan ya, switch ke kita sekarang profit taking, ambil sell ya kan. Kita ambil sell di 80. Nanti gitu aja. Biasanya seminggu bisa dapat satu atau dua kali kesempatan. Dan itu range-nya lumayan lah. Ya dari 77 ke 80 ada range sekitar 3 poin. Yang kalau digunakan untuk transaksi satu lot itu profitnya sekitaran 3.000 US dollar satu minggu ya, kesempatannya seperti itu. Kalau untuk beritanya mungkin, nah kali ini saya mau coba kasih update untuk berita minyak ya, karena tanggal 2 kemarin ini Anda bisa lihat kan di sini hari Minggu itu ada rapat dari OPEC
Bagi yang mungkin baru dengar ya, OPEC itu Organization of Petroleum Exporting Country. Jadi ini organisasi yang isinya adalah negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Mereka setiap bulan sekali rutin ngadain ya rapat ya. Rapatnya isinya buat apa? Untuk ini apa namanya? Evaluasi, jadi biaya produksi sekarang berapa, kemudian harga minyak dunianya penjualannya berapa ya. Kalau ternyata harga minyaknya dirasa mereka terlalu tinggi, biasanya nanti apa namanya, suplainya bakal dikebut ya, suplainya bakal dikebut biar harganya agak ya turun kan, suplainya bisa lebih banyak, harganya agak turun. Tapi kalau mereka ngerasa eh, harganya mungkin terlalu rendah dengan apa namanya dibandingkan biaya produksi ya, jadi biasanya nanti bakal ada keputusan untuk suplainya mending kita pangkas saja biar nanti harganya agak normal lagi. Dan meeting kemarin hasilnya bagaimana? Kalau saya baca ngutip dari sini kan, ini yang didiskusikan adalah memang mereka OPEC ini sepakat untuk bisa ini ya, extending ya key oil production cut. Jadi memang produksinya mau ya ini kalau ngomongin apa produksi dipangkas itu sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu ya. Tapi setelah keputusan rapatnya yang kemarin ini ternyata mau diperpanjang ya. Jadi kemungkinan produksinya ya bakal dikurangi untuk beberapa bulan ke depan. Dan ya itu efeknya mungkin bakal mendukung dari sisi fundamental, dari sisi ini ya, teknikalnya tadi kan. Tadi kan saya bilang kalau harganya nyentuh di 77 ya, biasanya nanti akan rebound. Nah, sejauh ini sudah ada berita yang mendukung itu. Jadi karena ini kondisinya ketika video ini dibuat juga harga masih di sekitar 77.26 ya. Jadi masih belum terlalu terlambat ya untuk Victorians yang mau mulai bertransaksi ya. Bahkan kalau dapat di harga 78 pun saya rasa masih cukup bagus ya. Masih cukup bagus. Nah, tinggal nanti kita tunggu aja targetnya sampai di 80. Hingga begitu nyampe di 80, nah kita tunggu lagi ya kan. Kita tunggu lagi apakah sampai di 80 kemudian bisa lewat, tapi kalau enggak sell lagi aja dari situ. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk review sekaligus analisis market ya minggu lalu sekaligus analisis untuk minggu depan. Dan seperti biasanya disclaimer bahwa video ini sifatnya bukan sebagai apa namanya perintah atau anjuran untuk Anda melakukan transaksi. Kalau Victorians ingin melakukan transaksi di dua market yang tadi saya sebutkan, di emas, minyak, atau mungkin mau transaksi di market yang lain ya, forex dan lain sebagainya, Anda bisa silahkan berkonsultasi dulu ya dengan konsultan kami di PT Victory International Futures Sabang Yogyakarta. Hubunginya bisa melalui Instagram @vif_jogja atau mungkin bisa langsung datang ke kantor kami ya di Pakuwon Mall lantai 3 di Ring Road Utara ya. Jadi bisa datang, nanti bisa dengar konsultasi. Nah, dan dari situ nanti Victorians diharapkan bisa paham ya, kalau saya mau transaksi dengan modal sekian, kemudian ini nanti bagusnya level opennya gimana, volumenya mau berapa lot, kemudian manajemen transaksinya seperti apa, itu nanti semuanya bakal kita detailkan. Seperti itu ya. Kalau Anda puas dengan video ini ya, jangan lupa untuk bisa klik tombol like-nya. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan yang mau dibahas untuk video selanjutnya, ada request yang untuk kita bahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa untuk bisa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan untuk review sekaligus analisis marketnya minggu depan. Oke, itu saja dari saya ya. Saya undur diri dan terima kasih. Salam profit.